konflik perebutan Kashmir antara India dan Pakistan, yang kemudian berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1949, membuat situasi damai dingin di antara dua negara ini. Artinya, situasi damai itu tidak berarti damai sepenuhnya, melainkan masih menyimpan bara dendam yang dapat meledak kapan saja. Itulah mengapa kedua negara tersebut semakin memperkuat militer masing-masing. Pakistan menjalin aliansi dengan Amerika Serikat dan memperoleh bantuan persenjataan, sementara India condong pada gerakan non-blok dan menerima bantuan dari Soviet. Memasuki awal 1960-an, sempat ada harapan perbaikan hubungan. Tahun 1960, India dan Pakistan bahkan menandatangani perjanjian air Indus yang dimediasi oleh Bank Dunia. Perjanjian ini membagi penggunaan 6 sungai di lembah Indus secara adil. India mendapat hak atas 3 sungai timur, yaitu Sutlej, Beas, dan Ravi. Adapun Pakistan mendapat hak atas 3 sungai barat, meliputi Indus, Jhelum, dan Chenab. Dan hebatnya, perjanjian ini terus bertahan meski kedua negara itu terlibat dalam perang pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga perjanjian ini sering dipuji sebagai contoh keberhasilan kerjasama di tengah konflik. Kendati demikian, di luar kesepakatan air tersebut, isu politik fundamental, terutama menyangkut Kashmir, belum terselesaikan. Pembicaraan tingkat tinggi, misalnya dialog Menteri Luar Negeri India Swaran Singh dan Pakistan Zulfikar Ali Bhutto pada tahun 1962 hingga 1963 yang dimediasi Amerika Serikat dan Inggris, gagal mencapai terobosan. Pakistan kemudian membawa lagi masalah Kashmir ke PBB pada tahun 1964. Namun demikian, situasi tetap buntu. Pada tahun 1965, bara konflik Kashmir tersulut kembali menjadi api perang. Pakistan yang merasa kekuatan militernya meningkat dan melihat gejolak politik di India, termasuk pemberontakan di Kashmir India, memutuskan melakukan operasi rahasia bernama Operasi Gibraltar. Mulai Agustus tahun 1965, ribuan serdadu Pakistan menyusup melintasi line of control dan menyamar sebagai penduduk lokal Kashmir. Diperkirakan 26.000 hingga 33.000 tentara Pakistan terlibat dalam masalah ini, dengan tujuan memicu pemberontakan bersenjata rakyat Kashmir melawan pemerintahan India. Pakistan berharap penduduk Muslim Kashmir akan bangkit membantu pasukan penyusup menguasai wilayah, sehingga dapat dicaplok oleh Pakistan. Namun ternyata kalkulasi ini di luar dugaan, di mana dukungan lokal tidak sebesar yang diharapkan dan infiltrasi Pakistan terendus oleh India. Pada awal September 1965, India merespon agresi terselubung ini dengan kekuatan penuh. Pasukan India tidak hanya berusaha membersihkan penyusup di wilayah Kashmir, tetapi juga membuka front perang luas dengan melancarkan serangan melintasi perbatasan internasional langsung ke wilayah Pakistan Barat. Pada 6 September 1965, pasukan darat India menyeberangi perbatasan Punjab menuju kota Lahore, memulai perang konvensional terbuka antara kedua negara. Pakistan balas menyerang di sektor lain, termasuk di Gurun Rajasthan dan Punjab Selatan. Dan Perang India-Pakistan 1965 pun berlangsung sengit di darat dan udara. Selama 17 hari konflik, kedua belah pihak mengerahkan kekuatan militer besar-besaran. Ribuan tentara gugur di masing-masing pihak, dengan perkiraan sekitar 3.000 hingga 4.000 tewas di pihak India dan sedikit lebih banyak di pihak Pakistan. Pertempuran tank terbesar sejak Perang Dunia II terjadi di front Punjab. Pertempuran Cawinda di Sialkot dan Asal Uttar di Kemkaran menjadi ajang duel ratusan tank. Ratusan kendaraan lapis baja hancur dalam pertempuran sengit ini. Angkatan Udara India dan Pakistan juga terlibat duel udara dan serangan darat. Meski terdapat klaim kemenangan dari kedua belah pihak, tetapi perang ini secara militer berakhir relatif buntu. India berhasil menahan serangan Pakistan di Kashmir
dan bahkan merangsek di beberapa sektor Pakistan. India merebut kota perbatasan seperti Hajipir Pass di Kashmir dan mengancam Lahore di Punjab. Namun kemudian pasukan India mundur lagi setelah gencatan senjata, sehingga Pakistan berhasil mempertahankan Lahore dan sekitarnya. Perang 1965 diakhiri melalui diplomasi internasional. Soviet menawarkan diri untuk menjadi juru penengah. Lalu, dengan dukungan Amerika Serikat pula, konferensi perdamaian diadakan di Tashkent, Uzbekistan yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. India dan Pakistan sepakat gencatan senjata pada 23 September 1965. Kemudian, pada Januari 1966, Perdana Menteri India, Lal Bahadur Shastri dan Presiden Pakistan, Ayub Khan, menyepakati deklarasi Tashkent. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk menarik mundur pasukan ke garis pra-perang dan memulihkan hubungan diplomatik serta perdagangan. Deklarasi ini mengakhiri perang secara resmi, namun tragisnya Perdana Menteri Shastri meninggal dunia di Tashkent akibat serangan jantung hanya beberapa jam setelah penandatanganan, yang hal ini menambah suram suasana pasca perang di India. Dari perspektif hasil, jelas bahwa Perang 1965 tidak menghasilkan perubahan perbatasan permanen, sebab memang tidak ada pihak yang memperoleh wilayah secara signifikan. Kendati demikian, secara psikologis, kedua negara mengklaim kemenangan. India merasa berhasil menggagalkan infiltrasi Pakistan dan mempertahankan Kashmir, bahkan memiliki posisi lebih kuat saat gencatan senjata diberlakukan. Sementara Pakistan, di sisi lain, merayakan bahwa mereka mampu menahan serangan India yang lebih besar dan menganggap diri mereka tetap penjaga Kashmir. Kenyataannya, perang tersebut menegaskan kembali bahwa Kashmir tetap menjadi sengketa panas. Rakyat di kedua negara mengalami euforia patriotik sekaligus kesulitan ekonomi akibat biaya perang. Di Pakistan, kegagalan mencapai tujuan di Kashmir turut menggoyahkan rezim Ayub Khan yang lengser beberapa tahun kemudian. Sementara di India, meski menang secara moral, perang itu menguras sumber daya ekonomi yang sedang dibangun. Dan selepas 1965, India dan Pakistan sekali lagi mencoba menata hubungan. Namun hanya berselang beberapa tahun, dinamika geopolitik kawasan berubah drastis dengan terjadinya konflik internal di Pakistan yang akhirnya menyeret India masuk dan memicu perang berikutnya. Dekade 1970-an dibuka dengan konflik yang berbeda karakter dibanding perang-perang sebelumnya. Tahun 1971, India dan Pakistan kembali terlibat dalam perang. Namun perang kali ini tidak bermula dari Kashmir, melainkan dari krisis politik domestik di Pakistan itu sendiri. Untuk diketahui, sejak 1947, Pakistan terdiri dari dua wilayah yang terpisah secara geografis, yaitu Pakistan Barat yang saat ini menjadi Pakistan modern, dan Pakistan Timur yang meliputi kawasan Bengal dan beribu kota Dhaka yang kelak menjadi negara Bangladesh. Kedua sayap Pakistan ini memiliki perbedaan etnis dan budaya. Pakistan Barat didominasi etnis Punjabi, Pashtun, Sindhi, dan sebagainya. Sedangkan Pakistan Timur mayoritas adalah etnis Bengali yang memiliki bahasa dan budaya tersendiri. Selama 2 dekade, Pakistan Timur merasa dipinggirkan oleh elit politik Pakistan Barat. Bahasa Bengali sempat tidak diakui sebagai bahasa resmi. Anggaran pembangunan Pakistan Timur dianggap minim dan representasi politik mereka sangat terbatas. Hingga pada akhirnya, kesenjangan ini menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah. Puncak ketegangan terjadi pada pemilu Pakistan tahun 1970 yang merupakan pemilihan umum demokratis pertama di Pakistan. Pemilu ini memberikan hasil yang mengejutkan. Liga Awami yang merupakan partai politik berhaluan autonomi dari Pakistan Timur yang dipimpin Syekh Mujibur Rahman memenangkan mayoritas mutlak kursi di parlemen Pakistan dan terbanyak di Pakistan Timur.
Artinya, Mujibur Rahman berhak menjadi Perdana Menteri Pakistan secara konstitusi. Kendati demikian, elit penguasa Pakistan Barat, yaitu Presiden Yahya Khan dan politikus Zulfikar Ali Bhutto, menolak menyerahkan kekuasaan kepada Partai Pakistan Timur. Negosiasi politik gagal mencapai kompromi. Maka, karena merasa dicurangi, sentimen separatisme menguat di Pakistan Timur. Pada Maret 1971, Liga Awami mendeklarasikan kemerdekaan de facto Pakistan Timur dengan nama Bangladesh, yang kemudian memicu pergolakan besar. Rezim militer Yahya Khan segera merespon dengan tangan besi dan beringas. Ia melancarkan operasi Searchlight pada 25 Maret 1971, yakni operasi militer Pakistan Barat untuk menumpas perlawanan di Pakistan Timur. Ini merupakan langkah yang sangat brutal, di mana militer Pakistan melakukan penangkapan massal aktivis politik, pembunuhan terhadap intelektual Bengali, dan penindasan keras yang menyasar warga sipil. Kekerasan tersebut terus meluas, sehingga diperkirakan terdapat ratusan ribu hingga jutaan warga Bengali terbunuh dalam apa yang disebut banyak pengamat sebagai genosida. Sekitar 10 juta penduduk Pakistan Timur, terutama Hindu Bengali dan Muslim Bengali yang pro kemerdekaan, mengungsi ke negara tetangga India untuk menyelamatkan diri. Banjir pengungsi ini menjadi krisis kemanusiaan besar bagi India, khususnya negara bagian Benggala Barat dan Assam yang menerima limpahan manusia tersebut. Adapun India, yang secara geografis dan kultur lebih dekat dengan Pakistan Timur, tidak tinggal diam. Secara diam-diam, India mulai memberikan dukungan kepada para pejuang kemerdekaan Bangladesh. Pihak India memberikan pelatihan militer dan persenjataan kepada gerilyawan Bangladesh di kamp-kamp pengungsian. India juga menghadapi tekanan domestik karena menangani jutaan pengungsi dan tekanan moral untuk menghentikan kekejaman di seberang perbatasan. Hingga setelah beberapa bulan bentrokan sporadis di perbatasan timur, akhirnya konflik terbuka tidak dapat terhindarkan. Pada 3 Desember 1971, Pakistan berusaha mendahului aksi India dengan melancarkan serangan udara pendahuluan ke pangkalan-pangkalan udara India di barat. Serangan ini diniatkan untuk melumpuhkan kekuatan udara India sebelum India sempat melakukan intervensi di Pakistan Timur. Namun, serangan tersebut tidak sukses signifikan karena sebagian besar pesawat India selamat dari penyerangan. Lalu, sebagai balasan, India segera menanggapi dengan deklarasi perang terbuka di front timur maupun barat. Di front timur atau Pakistan Timur, Angkatan Bersenjata India melancarkan serangan besar-besaran, bekerja sama dengan pasukan Mukti Bahini. Pasukan Pakistan Timur, yang dalam hal ini adalah sekitar 90.000 tentara Pakistan Barat yang ditempatkan di sana, sudah melemah karena berbulan-bulan telah bertempur melawan gerilyawan lokal dan kehilangan dukungan populasi. Dalam waktu singkat atau hanya sekitar 2 minggu, pasukan gabungan India-Bangladesh berhasil menguasai sebagian besar wilayah utama Pakistan Timur. Ibu kota Dhaka dikepung. Sehingga pada 16 Desember 1971, Letjen Niazi selaku komandan Pakistan di front timur resmi menyerah tanpa syarat kepada pihak India. Penyerahan ini mengakhiri pertempuran di wilayah timur, di mana kemudian Bangladesh lahir sebagai negara yang merdeka dan memisahkan diri dari Pakistan. Usai kemenangan ini, sekitar 93.000 personel militer Pakistan, mencakup tentara, polisi, dan milisi pro-Pakistan, ditawan oleh India. Dan ini menjadi jumlah tawanan perang terbesar sejak Perang Dunia II. Seorang sejarawan Pakistan menggambarkan bahwa kala itu, Pakistan kehilangan setengah dari angkatan lautnya, 1/4 angkatan udaranya, dan 1/3 angkatan daratnya. Sementara itu di front barat, pertempuran juga berlangsung. Pakistan mengerahkan serangan di sektor Punjab dan Kashmir untuk mengimbangi kerugian di timur. Pasukan Pakistan menyerang posisi India di sepanjang perbatasan barat, termasuk di Rajasthan dan daerah Cham. Namun demikian, India mampu menahan serangan-serangan ini.
India bahkan melakukan serangan balasan dan memperoleh keuntungan teritorial di beberapa titik. Selama perang singkat ini, India berhasil menduduki wilayah seluas kurang lebih dari 15.000 km persegi di Pakistan. Namun, keuntungan teritorial ini bersifat sementara karena India memilih mengembalikan hampir semua wilayah yang direbut sebagai bagian dari perjanjian damai pasca perang, sebuah langkah yang oleh India disebut sebagai niat baik. Perang 1971 berakhir dengan kemenangan telak pihak India Bangladesh. Pakistan mengalami kekalahan paling memukul dalam sejarahnya. Negara itu kehilangan lebih dari separuh populasinya, yang hal ini disebabkan Pakistan Timur telah merdeka dan menjadi Bangladesh, dan ditambah lagi karena mengalami krisis politik dalam negeri. Maka segera setelah perang, Presiden Yahya Khan mundur dan kekuasaan beralih ke Zulfikar Ali Bhutto di Pakistan Barat. Bagi India, kemenangan ini memperteguh posisi Perdana Menteri Indira Gandhi secara politik dan menjadikan India dominan di kawasan Asia Selatan. Pasca peperangan, India dan Pakistan bergerak cepat menuju perundingan damai untuk menyelesaikan konsekuensi konflik. Pada Juli 1972, PM Indira Gandhi dan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto bertemu di kota Simla, India dan menyepakati Perjanjian Simla. Perjanjian Simla menegaskan niat kedua negara untuk menyelesaikan semua perselisihan secara damai melalui jalur bilateral, tanpa campur tangan pihak ketiga. Salah satu poin pentingnya adalah pengukuhan garis gencatan senjata 1949 di Kashmir menjadi garis kontrol yang diakui kedua belah pihak sebagai de facto pemisah wilayah. Meski LOC bukan pembatasan internasional resmi, tetapi kesepakatan ini menegaskan status quo pasca perang, bahwa India dan Pakistan masing-masing memegang bagian Kashmir yang telah dikuasai sejak 1949. Selain itu, Perjanjian Simla juga membuka jalan bagi repatriasi tawanan perang. India setuju untuk membebaskan puluhan ribu tawanan Pakistan secara bertahap. Sementara Pakistan juga sepakat untuk mengakui kemerdekaan Bangladesh. Perjanjian Simla menjadi sebuah tonggak penting, di mana kedua negara berkomitmen menahan diri dari penggunaan kekuatan dan menjadikan dialog bilateral sebagai cara utama untuk menyelesaikan konflik. Meskipun Perjanjian Simla memberikan harapan meredanya permusuhan, benih konflik tetap mengakar dan terus tumbuh. Pakistan masih belum menyerah pada aspirasi terhadap Kashmir, di mana Ali Bhutto konon berjanji akan berjuang 1000 tahun untuk Kashmir. Di sisi lain, India merasa bahwa status Kashmir telah final sebagai bagian dari India, dengan LOC sebagai batas sementara. Setidaknya, Perjanjian Simla telah berhasil menciptakan jeda perang. Tidak ada perang besar antara India dan Pakistan selama sisa dekade 1970-an. Hubungan diplomatik dipulihkan, tawanan perang dipulangkan, dan Pakistan mulai membangun kembali dirinya pasca keterpurukan 1971.